Ya, miris melihat bahwa proyek yang seharusnya ini bisa dilakukan untuk kemudian pemerataan ya, internet di sejumlah wilayah, sejumlah daerah, tapi mangkrak dan kemudian ini sangat disayangkan ya Bayu ya. Kita Betul. juga akan bahas bagaimana kemudian sebenarnya progres pengerjaan dan juga anggaran yang sudah digelontorkan selama ini sehingga ini bisa mangkrak. Kita akan sapa, ada dua narasumber. Yang pertama secara virtual sudah bergabung, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Ganarsi. Selamat pagi Bu Yenti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian sudah hadir langsung di studio TCI pakar hukum keuangan negara Universitas Khairun Ternate, Pak Hendra Karyanga. Pak Hendra, selamat pagi. Oke, semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Amin. Saya langsung awali ke Pak Hendra terlebih dahulu. Ini miris sekali ya Pak, kalau tadi kita lihat berita sebelumnya, proyek yang kemudian sudah dijalankan seharusnya dari tahun 2020 dan ditargetkan selesai 2024, tapi bangkrak begitu. Kalau kita lihat kan anggaran yang digelontorkan harusnya ada sekitar 28 triliun. 10 triliun ini sudah dialokasikan, tapi kemudian kita lihat masih belum ada realisasi yang jelas. Bagaimana kemudian menelisik atau menelusuri aliran dananya, Pak Hendra? Ya, saya jelaskan dulu aspek pengelolaan ya, dari aspek hukum keuangan negara. Jadi mengelola keuangan negara itu ada aturan hukumnya. Selain Undang-Undang APBN yang disahkan oleh DPR bersama pemerintah setiap tahun, ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, kalau kita lihat undang-undang itu, pengelolaan APBN itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu tahap perencanaan, tahap kedua itu tahap pelaksanaan, tahap ketiga tahap pengawasan, dan tahap keempat tahap pertanggungjawaban. Nah, saya mulai dengan tahap perencanaan. Siapa yang merencanakan itu? Pemerintah. Jadi BTS ini direncanakan oleh pemerintah, kemudian diusulkan ke DPR untuk dibahas dan disetujui oleh DPR. Masuk dalam Undang-Undang APBN tahun 2020. Nah, setelah disahkan, kemudian masuk pada tahapan pelaksanaan. Siapa yang melaksanakan? Ya pemerintah dengan melibatkan pihak ketiga. Melalui pengadaan barang dan jasa. Jadi pejabat-pejabat yang ada di dalam itu pertama adalah kuasa pengguna anggaran, kemudian pejabat pembuat komitmen, ketiga Pokja. Keluar uang dari kas negara, ini 3 pejabat ini memegang peranan yang sangat penting. Contoh dalam kasus ini, 10 triliun uang dicairkan. Seharusnya proyeknya adalah 4.200 tower. Betul. Tapi kan yang dilaksanakan hanya beberapa ratus saja. 958 kalau rilis oleh Pak Menko Polhukam. Berarti ada yang fiktif. Bayangkan 4.200 kemudian hanya 958 yang direalisasikan. Jauh sekali. Jauh 3.000 sekian yang fiktif. Itu berarti apa? Terjadi pembobolan keuangan negara. Dan kalau terjadi pembobolan keuangan negara berarti korupsi. Ada penyalahgunaan wewenang di sana. Uang negara udah dikeluarkan, kemudian barangnya tidak ada, fiktif namanya. Oke, dari 4 aspek tadi yang Pak Hendra sampaikan gitu ya, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan itu di undang-undang itu. Nah, ketika dalam kasus ini sebenarnya dalam pelaksanaannya si perencana ini, pemerintah ini kan juga sepatutnya wajib mengawasi. Nah, kalau misalnya ada korupsi lah katakanlah yang tadinya harusnya dibangun sekitar 4.000 jadi cuma 900. Artinya ada tindakan sengaja di situ, tidak diawasi. Iya, jadi kan pengawasan ini kan ada pengawasan internal dalam hal Inspektorat Jenderal, pengawasan eksternal BPKP, BPK, dan pengawasan dari politik anggaran DPR. Nah, saya lihat ini kasus ini korupsi pada saat terjadi pada saat pelaksanaan pengadaannya. Jadi mulai pada pemerintah menunjuk pihak ketiga dalam pemenangan tender ini udah bermasalah. Karena apa? Karena proyeknya tidak diselesaikan. 4.200 tower tidak diselesaikan, tapi kenapa anggarannya cair? Kan seharusnya net dulu ini, clear dulu ini, baru anggaran cair. Tapi dalam kasus ini kan anggaran cair dulu, Bu. Baru dibuat. Jadi ini udah pembobolan keuangan negara namanya ini. Alasannya pandemi kalau nggak salah Pak pada saat itu. Ya, kan diperpanjang. Desember 2000 kan diperpanjang lagi kan. Setelah diperpanjang dia adendum juga nggak bisa diselesaikan. Tapi kelihatannya nyata sekali korupsinya di sini. Proyeknya belum selesai,
uangnya udah dicairkan. Oke. Artinya itu menjadi poin yang krusial juga ya, dan jadi evaluasi juga. Bagaimana kemudian tadi Pak Hendra menyebutkan, kan dari sisi pengawasan ini kan seharusnya diawasi oleh sejumlah pihak, salah satunya juga BPK. BPK kita tahu baru-baru ini juga sempat mengatakan sebenarnya sudah mulai ada kejanggalan atau sudah mulai mencium adanya hal yang tidak beres dalam proyek ini. Tapi menelusurinya itu sebenarnya memang harus bisa langsung dilakukan atau sebenarnya pada saat ini saja baru bisa ditelisik. Jadi ini proyek kan namanya mega proyek ya, proyek cukup besar. Jadi seharusnya dari awal start ini udah diawasi pelaksananya. Kan kalau BPK itu kan ada pengawasan namanya pengawasan kinerja, pengawasan rutin, dengan pengawasan dengan pemeriksaan dan tujuan tertentu yang diminta oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Nah, kalau pengawasan kan ada per triwulan. Ini kan barang ini kan udah 1 tahun ini tidak selesai. Mangkrak kan, kemudian diperpanjang lagi ke tahun berikut, juga tidak selesai. Seharusnya sudah ada temuan gitu. Oke, baik, saya mau ke Bu Yenti. Bu Yenti, dalam sangkaan pasal begitu ya terhadap Menkominfo dan beberapa tersangka lainnya, di mana letak bahwa TPPU itu memang wajib dimasukkan dalam sangkaan pasal di proses hukum nanti, Bu Yenti? Iya. Ini kan ada kerugian yang sementara dihitung 8,1 triliun gitu ya, dari 10 triliun. Nah ini ternyata apa ya enggak, tadi sudah disebutkan ada 900 tower. Itu pun hanya beberapa yang pada akhirnya secara teknis dilihat tidak sampai setengah yang jalan dengan baik. Artinya apa? Pengawasannya tuh jelas sekali bisa sebetulnya sejak awal itu indikasinya jelas. Nah kemudian ada kerugian 8,1 triliun sementara dihitung begitu. Nah sekarang posisi kita adalah bukan saja melihat seperti yang Pak Hendra sampaikan, bahwa di mana ya korupsinya awalnya, apakah di perencanaan, apakah di persetujuan DPR, ataukah di pelaksanaan dan pengawasan. Itu korupsinya. Yang jelas setelah korupsi itu keluar uang 8,1 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada barangnya. Nah kita sekarang penegakan hukum bukan saja melihat siapa yang korupsi tadi, tetapi kita melihat juga uang 8,1 triliun itu kemana sekarang. Itu yang harus dicari, mencari itu, berbicara bahwa bagaimana mengembalikan uang negara, bagaimana menelusurinya, dan bisa dikembalikan itulah harusnya menggunakan TPPU. Meskipun menggunakan undang-undang korupsi itu bisa dengan kalau nanti terbukti, memerintahkan yang terpidana itu mengembalikan keuangan negara, tetapi tidak jelas ke siapa yang harus mengembalikan. Bukan hanya pelakunya saja, kalau dengan TPPU karena kita telusuri sendiri 8,1 T itu kemana, maka nanti mereka yang menerima 8,1 T inilah yang akan kita kenakan juga TPPU, selain yang melakukan korupsi. Misalnya nanti kalau terbukti ya Pak Plate ini memberikan kepada siapa saja. Tentu Pak Plate beliau tidak hanya sendiri, ada rekanan dan sebagainya. Termasuk rekanan itu kepada siapa saja, kepada istrinya, kepada anaknya. Semua itu adalah TPPU, karena pada mereka itulah uang ini bermuara, dan uang ini harus dikembalikan semaksimal mungkin. Dan nantinya berapapun itu dapatnya, seharusnya negara memprogramkan lagi bahwa masyarakat 3T itu berhak atas adanya layanan digital karena sudah merupakan kebutuhan primer. Ini menurut saya Pak Hendra ya. Jadi pada waktu merencanakan targetnya itu kapan? Per 3 bulan itu apa yang dihasilkan? Misalnya itu juga harus. Saya pikir ini adalah di dalam korupsinya, ini pengawasan internal juga tidak jalan. Maka dievaluasi. Mungkin nanti kalau kita bikin proyek lagi, bukan saja pengawas itu, begitu ada masalah, nomor 1 yang diperiksa adalah pengawas internalnya dulu. Karena kalau langsung BPKP itu artinya bukan mencegah, tapi sudah menjadi adanya kerugian. Ini yang posisinya seperti ini. Mungkin juga saya bisa menyampaikan ke Pak Hendra, mohon juga disampaikan, pemerintah dalam hal, karena beliau dari keuangan, dalam hal program dan mengucurkan dana, itu juga harus sudah ada mitigasi. Kalau ada apa-apa itu bagaimana? Jangan nanti dibiarkan, sesudah nanti penegakan hukum. Ya nggak begitu juga. Artinya pengelolaan keuangan negara yang seperti itu ya tidak baik. Karena dia hanya merencanakan, melihat pelaksanaannya, baik, Bu Yanti, tapi tidak bisa tadi kan Bu Yanti menyebutkan ya,
Itu kan harus ditelusuri nanti uangnya kemana, mungkin salah satunya rekanan dari kemana lagi. Nah, kita bahas lebih lanjut nanti Bu Yenti, tapi kami harus ajak dulu Bu Yenti, Pak Hendra dan juga pemirsa. Kita akan melihat salah satu BTS yang mangkrak ya dalam proyek ini bersama rekan kami ada Taufik Koban di Sika, Nusa Tenggara Timur. Taufik, bagaimana kondisi salah satu tower ya menjadi proyek BTS yang disoal ini? Ya baik, Bayu dan Dita. Memang untuk di Sika sendiri terdapat 6 proyek BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo dan itu tersebar di wilayah kecamatan terpencil. Dari 6 tower BTS yang dibangun itu pada tahun 2022 kemarin, hingga kini baru satu saja yang berfungsi. Namun yang terjadi ini bahwa dari satu yang berfungsi itu juga tidak maksimal karena jaringannya sangat parah dikeluhkan oleh masyarakat sekitar khususnya di desa Lawomada, Kecamatan Talibura. Dan sementara yang di Kecamatan Mapitara itu terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Kemudian masyarakat pun sangat kesulitan di sana untuk mengakses jaringan informasi. Untuk itu ketika ada hal yang mendesak, masyarakat terpaksa harus berjalan kaki sejauh 2 km untuk mendapatkan sinyal sehingga bisa berkomunikasi dengan keluarga. Bayu. Oke. Taufik, kalau misalnya dari 5 dari 6 itu tidak berfungsi begitu ya, seperti yang tadi Anda sampaikan. Apakah kondisi ini juga sempat dilaporkan oleh warga, masyarakat sekitar atau dipertanyakan gitu? Sementara yang satu tower kan sudah berfungsi. Ya, Bayu, masyarakat juga mempertanyakan kondisi tower BTS yang dibangun oleh pemerintah. Tapi masyarakat sangat kesulitan untuk menyampaikan kepada siapa. Sementara kebutuhan masyarakat akan sinyal, terutama dalam satu kasus contoh misalnya untuk masyarakat khususnya para pelajar. Itu mereka sangat kesulitan untuk mengakses jaringan internet ketika ada ujian online di sekolah mereka. Dan ini memang sudah terjadi sejak lama, diperparah lagi dengan adanya pembangunan BTS namun tidak berfungsi di mata masyarakat. Bayu. Oke. Kami melihat mungkin ini itu di belakang ada berbentuk seperti tower. Apakah itu salah satu tower yang mangkrak tersebut? Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, Gita, di belakang ini ada salah satu tower yang dibangun oleh pemerintah. Namun tower tersebut tidak berfungsi dan masyarakat sekitar kelurahan sini juga sangat mengeluhkan kondisi bahwa percuma membangun tapi tidak ada manfaat sama sekali untuk masyarakat dalam mengakses jaringan informasi maupun komunikasi via seluler. Oke. Baik. Baik, terima kasih Taufik Koban mengabarkan langsung dari Kabupaten Sika ya, Nusa Tenggara Itu Timur. tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi mirisnya ya, salah satu daerah yang dari 6 yang dicanangkan hanya satu yang berhasil berfungsi. Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan narasumber, nanti kita akan minta juga tanggapan Pak Hendra dan Bu Yanti, namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Bu Yenti lagi. Bu Yenti soal TPPU ya gitu. Soal aliran dana gitu. Dari amatan, keilmuan, kemudian pengalaman dan mengamati beberapa kasus korupsi terutama di pengadaan barang dan jasa gitu. Biasanya aliran dananya kemana saja? Ke pihak-pihak mana saja Bu Yenti? Ya pertama begini ya, kita harus lihat juga mereka lihat dulu pelaku dari korupsinya itu. Dari mereka itu nanti akan mengalir kemana saja, kemana, apakah pertama ya ke keluarga pastinya ya, ke keluarga atau bahkan mengalir ke rekening yang bersangkutan yang lain, itu juga sudah TPPU. Jadi saya katakan ketika ada korupsi yang seperti ini, apalagi 2021, ini kan multi years, kemudian ditambah lagi karena belum jalan, itu berarti kan ini memang sudah ada pengaliran dana itu sejak awal, dana hasil korupsi, artinya yang mangkrak pertama
karena mau mangkrak, kemudian ditambah waktu mangkrak pertama itu kemana uangnya, apa yang terjadi, itu kan korupsi. Nah kemudian kita lihat orang-orangnya, itu pasti sudah ada TPPU-nya pasti. Jadi ini sekarang tinggal Kejaksaan Agung bisa nggak bukan ada apa tidak, bisa tidak melacak semua kemana uang-uang itu, karena kita perlu masyarakat mengatakan bahasanya biar mudah ya ke masyarakat, dimiskinkan misalnya minimal dimiskinkan kembali orang-orang itu dari uang hasil 8,1 T ini, dan kemudian nanti pemerintah dari uang-uang itu pemerintah membuat satu program lagi untuk membuat program bahwa BTS itu harus ada, karena itulah namanya pemulihan aset, pemulihan kebutuhan, pemulihan peruntukan. Saya kira perencanaan program pemerintah berkaitan dengan keuangan negara yang sudah diprogramkan itu harus dicari, harus sampai selesai, harus sampai output, sampai selesai. Kalau tidak selesai, dicari menggunakan, kalau itu terjadi kejahatan, korupsi terutama, itu digunakan TPPU untuk merampas kembali dapatnya berapa, karena ya khawatir juga tidak mungkin dapat 100%. Dan ini konsekuensi pemerintah nanti harus menganggarkan lagi sesuai dengan itu. Artinya apa? Ada juga namanya tanggung jawab pemerintah, jangan membiarkan pengawasannya sejak awal. Saya mohon maaf kepada Pak Hendra. Pak Hendra, jangan-jangan mulai di perencanaan sudah ada tanda-tanda akan korupsi. Kita lihat 5 rekanan itu, bagaimana assessment terhadap mereka. Betulkah? Siapa saja yang memetakan tadinya? Ini adakah sudah sejak awal adanya korupsi? Ini berbahaya sekali. Menurut saya ini korupsi yang sangat serius ya, sangat besar, karena ini persentase walaupun 8,1, tapi ini dari 10 triliun. Artinya apa ya, sangat menyakitkan hati masyarakat, sangat miris, apalagi terhadap kebutuhan yang pada waktu sangat primer. Seperti tadi saya nggak bisa dengar yang dari Sika. Nah, ini akibat dari BTS Tower itu tidak terpasang dengan baik. Nah ini seperti ini, pada waktu itu saya pernah juga waktu ada di running text bahwa no lemot system lah ya, sinyal lah ya di Indonesia Timur katanya gitu. Saya bilang begini, apa iya di Indonesia Timur, sementara saya saja lihat kalau sudah sampai ke Sentul saja tidak ada sinyal. Jadi waktu awal-awal itu ini benar nggak sih pemerintah gitu ya, dengan bangganya ada Bakti Kominfo. Nah Bakti ini proyek Bakti ini sama dengan proyek yang sangat mendasar ya, melukai hati masyarakat yang pada saat itu ada kebutuhan yang sangat primer dalam kondisi kita kena COVID. Kita berharap nanti kalau buktinya cukup dan kemudian mengalir mudah-mudahan ke pengadilan, mudah-mudahan tidak adalah nanti meringankan karena pernah menjadi menteri dan berhasil, enggak lah itu. Ini juga karena gini, putusan-putusan yang pertimbangannya itu tidak tepat, itu juga menjadi faktor kriminogen, faktor yang membuat orang-orang tidak jera, membuat orang-orang lain, menteri-menteri lain juga berani melakukan itu di kemudian hari. Jadi ini ada beberapa evaluasi, baik evaluasi penganggaran dan pelaksanaan pengawasan kinerja rutin, menjadi kinerja evaluasi per bulan juga dan tentunya. sebagainya. Ya, mulai dari perencanaan sampai Tadi pelaksanaan. mengutip kata Bu Yenti, yang menyalahgunakan anggaran ini harus dimiskinkan kalau istilah kejamnya ya. Pak Hendra, ini kan artinya sudah ada 8 triliun yang sia-sia. Tadi kalau kata Bu Henti, ini harus ditelusuri pihak-pihaknya. Jangan-jangan dari mulai tahap perencanaan saja ini sudah mulai ada indikasi korupsinya. Jadi ini harus bergerak dari mana awalnya untuk penelusuran ini? Jadi korupsi keuangan negara itu terjadi bisa pada tahap perencanaan udah ada. Karena pada tahap perencanaan itu pemerintah dan DPR menetapkan programnya, mengesahkan programnya. Dalam program itu udah tercantum nama proyeknya, harga satuannya, lokasinya di mana. Nah ini bisa dijual keluar ini kalau memang niatnya jahat untuk korupsi. Dan saya percaya ini pada saat perencanaan sudah terjadi. Pada saat perencanaan saja sudah terjadi. Karena pihak ketiga yang dimenangkan dalam tender juga tidak mampu melaksanakan pekerjaan itu. Bayangkan saja 4.200 tower, kemudian hanya dikerjakan 958. 3.000 sekian laut. Artinya apa? Bahwa sudah ada niat pada saat perencanaan dan terjadi pembobolan pada saat pelaksanaan. Jadi menurut saya ini praktik pembobolan keuangan negara karena melibatkan orang dalam, dan terjadi perampokan uang negara karena melibatkan orang luar, pihak ketiga untuk ambil uang itu. Dan itu antara perencanaan negara dalam hal ini Kominfo dan si vendor. Iya. Artinya ada dua pihak itu yang paling inti, yang paling utama membobol uang negara itu.
Jadi pembobolan uang negara saya katakan itu terjadi karena melibatkan pihak dalam. Ini kan ibarat keran ini, kalau tidak dibuka, ini barang tidak akan keluar. Siapa yang membukanya itu? Kuasa pengguna anggaran, PPK. Jadi perintah pencairan itu, uang itu berdasarkan perintah dari kuasa pengguna anggaran. Dikeluarkan perintah itu dasar apa? Usulan dari permintaan dari pejabat pembuat komitmen bahwa barang sudah selesai, baru bisa dicairkan uang. Ya dalam kasus ini kan fiktif kan, 3.000 sekian tidak ada barang tapi uangnya udah cair. Jadi ini pembobolan keuangan negara yang luar biasa. Analisa Pak Hendra seperti apa? Bagaimana bisa anggaran ini sudah dicairkan tapi sebenarnya bahkan proyeknya ini bukannya terlambat ya, tapi tidak ada analisanya kenapa ini bisa sampai seberani ini begitu ya Pak Hendra? Karena ada unsur kolusinya di situ. Jadi seharusnya yang normal yang normal itu tidak bisa dicairkan uangnya kalau barang tidak selesai. Normalnya. Tapi kasus ini barang tidak ada, uang sudah dicairkan, dasar apa pencairan uang itu kan mesti dokumen pekerjaan bahwa ini sudah 100% selesai, disampaikan oleh PPK ke kuasa pengguna anggaran, baru itu cair uang. Tapi dalam kasus ini tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Ini luar biasa, menurut saya ini udah nekat ini. Nekat kalau istilahnya ya. Bu Yenti, ini kan kalau tadi mengutip kata Pak Hendra, ini anggaran sudah dicairkan tapi proyeknya ini tidak ada. Ini bisa dikatakan sesuatu yang nekat. Bagaimana kemudian menelusuri, artinya ada pihak-pihak yang kemudian bisa juga terlibat, tidak hanya pihak-pihak yang terlibat daripada tahap perencanaan maupun tahap pengawasan, tapi juga orang-orang yang kemudian bisa meyakinkan orang-orang yang sudah terlibat ini bahwa proyek ini aman lah kalau untuk dilanjutkan. Bukan masalah dilanjutkan aman, tapi janji pemerintah terhadap warga negaranya atas adanya fasilitasnya harus dipenuhi. Inilah konsekuensinya, tidak bisa karena ada korupsi terus nggak dilanjutkan. Dilanjutkan ya dibongkar semua, nanti diganti semua orang-orangnya, personelnya diganti dan sebagainya. Ini ditelusuri. Jadi jangan dibiasakan kalau ada proyek mangkrak, ya udah yang paling jadi korban adalah rakyat yang awalnya diprogramkan dapat jembatan, dapat sinyal, dapat jalan, terus nggak bisa begitu. Jadi jangan di atasnya main-main sendiri, oh ya nanti di penjara dan sebagainya pakai TPPU, tapi uangnya tidak kembali juga kepada proyek ini. Makanya nanti dalam Asset Recovery Act itu, Undang-Undang Asset Recovery, harus putusan pengadilan itu harus dikembalikan ke negara secu, ke Menkominfo untuk proyek ini, harus begitu. Di internasional semua seperti itu. Maka namanya recovery. Dalam hal tadi saya bilang nekat, betul Pak. Saya juga sebagai orang pidana itu kesal sekali, ini korupsi benar-benar keterlaluan. Saya nggak berpikir begini. Sejak awal ada pembiaran, bahkan jangan-jangan ada yang merestui. Siapapun yang di atas itu yang harusnya mengawasi, malah merestui, membiarkan, jangan-jangan termasuk yang menerima itu. Nanti yang kita lihat, apakah mereka-mereka yang sejak awal itu seperti membiarkan, merestui itu ada aliran TPPU-nya, ada aliran dana hasil korupsinya, kita kejar pakai TPPU. Jadi maaf saya harus menyebutkan karena ini dari satu partai dan ketua umum partainya sudah mempersilahkan, silahkan dibuka ke atas, ke bawah, kemana. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi apalagi gitu ya. Saya mengapresiasi pada waktu ketumnya dari sekjennya ini yang jadi menteri, ya sebetulnya anggota partai ini, sekjen ini melakukan korupsi bukan pada saat dia jadi melakukan kinerjanya dia sebagai anggota partai, tapi justru sebagai pembantu presiden, iya kan? Tapi ketumnya mengambil satu langkah, walaupun berduka malu harusnya juga menyatakan silakan dibongkar semua sampai ke anggota partai kami, sampai ke kanan, ke kiri, ke atas. Itu bagus sekali, itu harus ditangkap oleh Jaksa Agung bahwa ayo kita buka semua. Ini kita bukan berbicara uang ke partai mana dan siapa pejabatnya. Ini kita berjuang bagaimana mengembalikan hak rakyat yang uangnya tadi menurut Pak Hendra dirampok ya. Saya jarang menggunakan kata itu, tapi saya ngikut Pak Hendra deh kali ini, kan saya juga geram gitu ya. Ya itu jadi harus dicari semua, siapapun kali ini. Fokusnya bukan korupsinya gampang menurut saya kita melihatnya. Tinggal kita melihat siapa saja, di mana uang itu bisa tidak diselamatkan, dengan apa segera kejaksaan menggunakan TPPU. Karena apa? Karena TPPU itu memberikan fasilitas lebih mudah, bisa membuka rahasia keuangan orang-orang yang dituju untuk kita mengamankan uang-uang itu apakah masih di dalam rekening ataukah sudah menjadi properti atau masuk ke perusahaan lain atau bahkan masuk ke partai. Kemana saja yang dicurigai oleh masyarakat harus juga menjadi
pemikiran atau strategi penindakan dari Jaksa Agung dengan bukti-bukti. Karena Jaksa Agung misalnya sudah dengar mungkin ada ke partai, dia menyelidiki, bukan belum penyidikan, menyelidiki kan bisa tanpa harus melihat orang-orangnya, tapi kan banyak yang bisa menjadi petunjuk bahwa uang itu masuk ke sini dari rekening ini, masuk ke sini, orang ini adalah begini. Menurut saya yang saya mengawal Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam hal TPPU sejak 2003 tidak ada yang sulit. Ya. Oke, Bu Yanti, kalau memang tadi dari awal soal TPPU begitu, bisa nggak berikan gambaran kepada kami kenapa TPPU itu menjadi salah satu senjata utamanya begitu ya untuk memiskinkan tadi para koruptor. Bagi pemberi dan penerima, konsekuensi hukumnya akan seperti apa? Ya, konsekuensi hukumnya orang yang korupsi kemudian TPPU double punishment, ya 2 kali, karena memang TPPU adalah double crimes. Dan kenapa harus pakai TPPU? Karena ini TPPU itu sudah menjadi konvensi yang diadopsi dan kemudian diikuti, diratifikasi oleh hampir semua negara. Dan kemudian dalam konvensi anti korupsi sendiri dalam artikel 14 sudah menerapkan harus ada TPPU. Jadi apa alasannya kita tidak menerapkan? Sementara kenapa dimasukkan dalam konvensi? Karena secara kronologis apa yang dilakukan para pelaku-pelaku korupsi itu pasti melakukan TPPU, udah pasti. Tetapi untuk melacak uang hasil kejahatan pelaku-pelaku koruptor itu kalau menggunakan undang-undang korupsi sendiri tidak kuat, tidak akan optimal, maka harus menggunakan TPPU. Ingat, kita belum bisa masuk FATF ya, Financial Action Task Force, yang sangat ini ya, prominent ya, yang membuat negara kita tuh bagus angka korupsinya. Karena apa? Kita masih dicurigai ini sangat lambat menggunakan TPPU. Artinya apa? Artinya penegak hukum, pemerintah ini memang melindungi koruptor dari dirampas kembali. Hanya membiarkan dia di penjara. Penjaranya pun enak, di Sukamiskin. Ya udah, korupsinya nggak akan pernah turun-turun, malah semakin. Ini kan sekarang maaf ya, korupsinya sudah bukan lagi kalau orang kaya tuh crazy rich, ini ya crazy corruption ya. Jadi udah luar biasa. Jadi kalau kita tidak bebenah, Jaksa Agung saya berharap tidak ragu-ragu lagi, siapa saja buka saja. Karena kita negara ini bukan negara orang-orang tertentu, partai-partai tertentu, tapi negara yang masyarakatnya 260 juta yang memang memerlukan kesejahteraan sebagai janji dari para pejabat-pejabatnya. Demikian, jadi dengan TPPU itulah kita bisa menelusuri dimanapun, bahkan kalau uang itu bukan pada koruptornya. Menarik tadi Bu Yenti mengatakan bahwa penegakan hukum ini sebenarnya masih cukup lemah, Pak Hendra. Dari undang-undang korupsi ini masih belum kuat, seharusnya TPPU ini yang harus diterapkan. Apakah melihat seperti itu juga, Pak Hendra? Jadi sebaik apapun undang-undang ya dibuat, tapi kalau dilaksanakan oleh aparat yang brengsek, nggak baik juga. Undang-undang baik, tapi kalau dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang baik, jadi baik. Jadi TPPU memang salah satu instrumen hukum yang harus digunakan untuk menjerat para pelaku korupsi dan menelusuri kemana uang itu mengalir. Tapi begini, saya lihat ini kasus ini luar biasa ini, korupsi yang nekat namanya. Karena pengadaan barang dan jasa 4.200 tower, tetapi yang dikerjakan hanya 956, uangnya sudah cair 100%. Oke. Ini korupsi nekat namanya. Jadi saya pikir penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung harus mengusut tuntas. Tidak hanya terlibat menteri, karena uang mengalir dari kas negara itu banyak, pertama kuasa pengguna anggaran yang memerintahkan, tapi diminta oleh pejabat pembuat komitmen. Pejabat kemudian meminta itu ke kuasa pengguna anggaran apabila barang itu sudah selesai 100%. Ini barang tidak ada, fiktif, diminta oleh kuasa pejabat pembuat komitmen. Berarti korupsi bukan hanya pada menteri saja, tapi sudah menjalar kemana-mana ini. Harus menjadi evaluasi bersama ya. Dan proses hukumnya memang punya semangat untuk menghentikan dan membuat jerah tadi ya para koruptor. Sekali lagi Pak Hendra, terima kasih ya waktunya. Terima kasih Pak Bu Hendra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi mengenai taksi ilegal yang beroperasi di Bandara Soekarno